Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SIC ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perusahaan PT Pokemi. Sebelumnya, eh, anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Davin Putra Febriansyah dengan NIM terakhir 107, kemudian Vio Aktor Putra dengan NIM 110. Kemudian saya sendiri Muhammad Ferdiansyah Rahmadani dengan NIM 111, kemudian Muhammad Faiz Rahman dengan NIM 113. Yang pertama, latar belakang. Di era zaman sekarang ini, banyak sekali makanan cepat saji yang telah berkembang luas di sekitar kita. Dengan adanya makanan cepat saji tersebut, kemudahan dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk orang-orang menjadi lebih praktis dan menghemat waktu. Banyak sekali contoh makanan cepat saji yang berada di sekitar kita sekarang ini. Contoh paling sederhana dan pastinya sudah banyak beredar di sekitar kita adalah mie. Makanan ini disukai banyak semua kalangan karena penyajiannya yang mudah dan tentu harganya yang masih terjangkau. Mie sendiri menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia saat ini. Banyak sekali varian dan jenis mie yang sudah ada di sekitar kita saat ini. Banyaknya jenis mie ini membuat persaingan perusahaan-perusahaan untuk menciptakan varian baru yang unik dan fresh, namun dengan cita rasa Nusantara dan masih tradisional. Oleh karena itu, peluang bisnis dalam makanan cepat saji satu ini sangat besar. Dengan didirikannya perusahaan PT Pokemi sendiri untuk ikut ambil dalam menciptakan makanan cepat saji yang berkualitas, bermanfaat, dan pastinya berbeda dengan mie yang lainnya. Next. Visi dan misi. Visi menjadi produsen dan penyedia mie instan terdepan di Indonesia yang menghadirkan varian rasa Nusantara yang unik, fresh, dan tradisional. Misi menyediakan mie instan berkualitas, higienis, dan halal dengan harga terjangkau, mengembangkan inovasi produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen Indonesia. Tiga, meningkatkan kinerja dan efisiensi operasional perusahaan dengan menggunakan teknologi terkini. Selanjutnya, membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan para pemasok, distributor, mitra, dan pelanggan. Next. Tujuan, memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur organisasi PT Pokemi yang meliputi bagan struktur, divisi-divisi yang ada, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi. Menerangkan bagaimana struktur organisasi tersebut mendukung pengambilan keputusan yang efisien dan memfasilitasi aliran informasi yang cepat dan akurat di antara seluruh lini perusahaan. Rumusan masalah. Bagaimana struktur organisasi PT Pokemi dalam konteks industri produksi makanan instan? Apa saja unit-unit atau departemen yang terdapat dalam struktur organisasi perusahaan tersebut? Ketiga, apa strategi yang digunakan perusahaan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam struktur organisasi mereka? Struktur organisasi, di mana struktur organisasi terbagi menjadi tiga, yaitu top level management, middle level management, dan low level management. Di mana top level management terdiri dari direktur utama, direktur operasional, branch manager, operational manager. Sedangkan untuk middle level management terdapat head of branch human resource, terus branch of finance and admin manager, kemudian ada kepala bagian produksi, kemudian ada kepala bagian umum, dan yang terakhir ada kepala bidang. Untuk low level management terdapat staf admin, staf warehouse, BPIC controller, kepala seksi produksi ini, kepala seksi teknisi, kepala seksi umum, kemudian staf admin ada teknisi, kemudian staf warehouse ada driver, security, cleaning service, admin gudang, penanggung jawab gudang, kasir, kemudian admin human resource. Untuk tugas pokok
dari struktur organisasi masing-masing. Yang pertama ada top management, direktur utama. Yang pertama ada direktur utama, yaitu menetapkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan strategis untuk pertumbuhan jangka panjang. Kemudian ada direktur operasional yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan mie instan, menetapkan kebijakan dan prosedur operasional, memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan operasional. Kemudian ada branch manager, bertanggung jawab atas operasional cabang perusahaan mie instan, kemudian menetapkan visi, misi, dan strategi operasional cabang, kemudian memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan operasional cabang. Kemudian ada operasional manager yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan mie instan secara keseluruhan, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasional. Yang kedua ada middle level management. Yang pertama ada branch of finance dan admin manager. Yang pertama bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan administrasi cabang, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan keuangan dan administrasi. Yang kedua ada head of branch human resource, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia di cabang dan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan kegiatan SDM cabang. Kemudian ada kepala bagian produksi yang bertanggung jawab atas proses produksi mie instan di cabang dan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan proses produksi. Kemudian ada kepala bagian umum yang bertanggung jawab atas kegiatan umum di cabang, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan umum. Kemudian ada kepala gudang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang di setiap cabang, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan gudang. Kemudian ada kepala kasir yang bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran uang di cabang, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan kasir. Kemudian ada low level management. Yang pertama ada kepala seksi produksi mie yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses produksi mie, kemudian memimpin dan mengkoordinasikan karyawan produksi mie. Kemudian ada yang kedua ada kepala seksi teknisi yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan peralatan produksi, kemudian memimpin dan mengkoordinasikan karyawan teknisi. Kemudian yang ketiga ada kepala seksi umum yang bertanggung jawab atas kegiatan umum di perusahaan mie instan dan memimpin mengkoordinasikan middle level management. Kemudian ada branch of finance and admin manager yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan administrasi cabang. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan keuangan dan administrasi. Kemudian ada head of branch human resource yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia setiap cabang. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di setiap cabang. Kemudian kepala bagian produksi yang bertanggung jawab atas proses produksi mie instan di cabang dan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan proses produksi. Selanjutnya masih pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi, yaitu bagian kepala bagian umum, yaitu bertanggung jawab atas kegiatan umum di cabang, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan umum. Kemudian untuk kepala gudang, bertanggung jawab atas pengelolaan gudang di cabang, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan gudang. Selanjutnya kepala kasir, bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran uang di cabang. Yang kedua, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan kasir dan karyawan umum. Selanjutnya, staf administrasi, bertanggung jawab atas kegiatan administrasi perusahaan mie instan dan melaksanakan tugas administrasi sesuai prosedur. Selanjutnya, staf warehouse dan PPIC controller, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan gudang dan pengendalian proses pengadaan bahan baku, melaksanakan tugas gudang dan pengendalian PPIC sesuai prosedur. Next. Selanjutnya, untuk tugas pokok dan fungsi organisasi low level management, yang pertama ada teknisi, yaitu bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perbaikan peralatan produksi dan fasilitas, melaksanakan tugas teknisi sesuai prosedur.
Kemudian untuk driver bertanggung jawab atas transportasi barang dan orang, melaksanakan tugas transportasi sesuai prosedur. Untuk security bertanggung jawab atas keamanan perusahaan mie instan, melaksanakan tugas keamanan sesuai prosedur. Cleaning service bertanggung jawab atas kebersihan perusahaan mie instan, melaksanakan tugas kebersihan sesuai prosedur. Admin gudang bertanggung jawab atas administrasi gudang, melaksanakan tugas administrasi gudang sesuai prosedur. PU Gudang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang, melaksanakan tugas pengelolaan gudang sesuai prosedur. Kasir bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran uang, melaksanakan tugas kasir sesuai prosedur. Selanjutnya admin human resource bertanggung jawab atas administrasi SDM seperti rekrutmen dan pelatihan dan melaksanakan tugas administrasi SDM sesuai prosedur. Next. Selanjutnya standar operasional prosedur atau SOP. SOP adalah singkatan dari standar operating prosedur jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu prosedur operasional standar. SOP merupakan dokumen penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan mie. SOP berfungsi untuk memberikan panduan bagi seluruh karyawan perusahaan mie dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya SOP, maka operasional perusahaan mie dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Tujuan dari SOP perusahaan mie adalah untuk yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan mie, memastikan bahwa semua karyawan menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam operasional perusahaan mie, meningkatkan kualitas produk dan layanan perusahaan mie. Next. Selanjutnya yaitu proses produksi. Di sini untuk SOP produksi PT Pokemi, yang pertama pemesanan bahan baku mie. Mulai dari mengidentifikasi bahan baku mie, kemudian memilih pemasok, kemudian negosiasi dan penawaran. Jika diterima, maka akan lanjut ke penulisan pesanan. Kemudian jika tidak diterima akan memilih pemasok kembali. Kemudian jika diterima, lanjut ke penulisan pesanan, kemudian konfirmasi pesanan, pengaduan dan pemantauan, kemudian ke pemeriksaan bahan baku yaitu penerimaan dan pemesanan awal, kemudian verifikasi jumlah pemesanan, pemeriksaan kualitas dan spesifikasi, pengembalian dan perbaikan barang yang disimpan ke penyimpanan sementara, pelaporan kondisi bahan baku, dan verifikasi dokumen dan konfirmasi. Kemudian lanjut ke persiapan produksi, ada persiapan produksi, kemudian pemeriksaan bahan baku, kemudian lanjut ke persiapan area produksi, persiapan alat dan mesin produksi, pendefinisian resep dan prosedur, kemudian pembagian tugas. Untuk proses produksi terdapat proses pencampuran atau mixing, kemudian proses pembentukan mie, kemudian proses pematangan mie, proses penggorengan, proses pendinginan, dan proses pengemasan. Untuk bagian terakhir, pemeriksaan kualitas dan finishing, yaitu pemisahan produk, pemeriksaan visual, kemudian hasil. Apabila jika tidak sesuai akan dilakukan pemeriksaan kembali. Kemudian jika sesuai maka akan dilanjutkan ke pengujian rasa. Kemudian jika kondisi hasilnya tidak sesuai maka akan kembali ke pengujian rasa sebelumnya. Kemudian jika pengujian rasa dirasa sudah sesuai maka lanjut ke pengukuran suhu. Kemudian lanjut ke catatan pemeriksaan, keputusan kualitas, pelaporan kualitas, pengemasan produk, penyimpanan produk jadi, dan selesai. Next.
Baik, yang berikutnya masih pada proses produksi. Yang pertama ada BPN tentang pemesanan bahan baku mie, yang dimulai dari mengidentifikasi bahan baku mie, memilih pemasok, penulisan pesanan, konfirmasi pesanan, dan penjadwalan dan pemantauan. Next. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan bahan baku mie. Sebelum melakukan pemesanan, identifikasi dengan jelas kebutuhan bahan baku untuk memproduksi mie. Ini termasuk jenis bahan baku seperti tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, garam, bawang putih, telur, atau bahan lainnya yang sesuai dengan resep mie yang telah direncanakan. Yang kedua, pemilihan pemasok. Setelah mengidentifikasi kebutuhan bahan baku, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok atau menyedia bahan baku yang dapat memenuhi kebutuhan mie. Ini melibatkan penelusuran pemasok yang menyediakan kualitas bahan baku yang diinginkan dalam jumlah yang sesuai dan dengan harga yang kompetitif. Perhatikan reputasi pemasok, kualitas bahan baku yang disediakan, keandalan pengiriman, dan harga bersaing. Yang ketiga, negosiasi dan penawaran. Lakukan negosiasi dengan pemasok terkait harga, jumlah, dan persyaratan pengiriman. Minta penawaran harga resmi yang mencakup detail seperti harga per kilo bahan baku, persyaratan pembayaran, tanggal pengiriman yang diharapkan, dan informasi penting lainnya. Yang keempat, penulisan pesanan. Selanjutnya, buat pesanan pembelian resmi yang mencakup semua detail yang telah dinegosiasikan. Pesanan harus mencakup nama pemasok, alamat pengiriman, deskripsi bahan baku yang dipesan, jumlah, harga, spesifikasi teknis, dan tanggal pengiriman yang disepakati. Yang kelima, konfirmasi pesanan. Pastikan untuk menerima konfirmasi tertulis dari pemasok untuk memvalidasi pesanan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesanan telah diterima dengan benar oleh pemasok dan tidak ada kesalahan dalam spesifikasi pesanan. Yang keenam, penjadwalan dan pemantauan. Pantau jadwal pengiriman bahan baku yang diharapkan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati. Pastikan untuk berkomunikasi secara teratur dengan pemasok dan memantau kemajuan pesanan guna memastikan pengiriman tepat waktu. Next. Yang kedua, SOP penerimaan bahan baku mie. Next. Yang pertama ada penerimaan dan pemeriksaan awal. Begitu bahan baku tiba di tempat produksi, tim yang bertanggung jawab untuk penerimaan harus segera menerima pengiriman. Pastikan bahwa penerimaan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Perhatikan kondisi fisik bahan baku, seperti kondisi fisik atau tanda-tanda kerusakan kardus selama pengiriman, dan juga pemeriksaan tanggal kadaluarsa produk. Yang kedua, verifikasi jumlah. Lakukan verifikasi jumlah bahan baku. Cocokkanlah jumlah bahan baku yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam pesanan. Pastikan tidak ada yang kurang atau lebih. Yang ketiga, pemeriksaan kualitas dan spesifikasi. Proses penerimaan harus mencakup pemeriksaan kualitas untuk memastikan bahwa bahan baku memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan. Ini termasuk memeriksa apakah bahan baku sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah dipesan. Jika bahan baku tiba dengan spesifikasi yang tidak sesuai atau cacat, catat informasi secara rinci termasuk jenis cacat atau masalah kualitas yang ditemukan. Yang keempat, tindakan terhadap bahan baku tidak sesuai. Jika ditemukan bahan baku yang tidak sesuai memenuhi standar atau rusak, langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan yang sesuai untuk mendokumentasikan bahan baku yang tidak memenuhi standar. Bahan baku yang tidak memenuhi standar harus ditarik dari produksi atau diperbaiki sebelum digunakan. Jika diperlukan, beritahu kepada pemasok tentang masalah yang terkait dan komunikasikan proses pengembalian atau penggantian. Yang kelima, penyimpanan sementara.
Bahan baku yang telah diterima dan memenuhi standar dapat disimpan dengan aman di tempat penyimpanan sementara, hingga tim produksi membutuhkannya dalam proses produksi. Pastikan bahan baku disimpan dengan baik untuk mencegah kerusakan. Yang keenam, pelaporan kondisi bahan baku. Melapor kondisi penerimaan bahan baku baik kepada pihak terkait seperti bagian produksi atau manajemen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang terakhir, verifikasi dokumen dan konfirmasi. Pemeriksaan dokumen penerimaan untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan yang ditempatkan sebelum memberikan konfirmasi penerimaan bahan baku. Next. Berikutnya persiapan produksi. Yang pertama, perencanaan produksi. Langkah pertama adalah menetapkan rencana produksi berdasarkan permintaan yang ada, jenis mie yang akan diproduksi, dan jumlah produksi yang diperlukan. Ini melibatkan penentuan jadwal produksi yang mencakup tahapan dari persiapan hingga penyelesaian. Yang kedua, pemeriksaan bahan baku. Sebelum memulai produksi, bahan baku yang akan digunakan perlu diperiksa kualitasnya. Pastikan bahan baku yang diambil dari gudang sesuai dengan resep yang akan digunakan dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang ketiga, persiapan area produksi. Pastikan area produksi bersih, steril, dan siap sebelum memulai proses produksi. Persiapkan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk produksi mie yang telah direncanakan. Yang keempat, persiapan alat dan mesin produksi. Lakukan persiapan alat dan mesin produksi yang meliputi pembersihan, pelumasan, pengaturan, dan pemanasan. Alat dan mesin produksi harus berfungsi dengan baik dan sesuai dengan parameter yang ditetapkan. Alat dan mesin produksi juga harus disesuaikan dengan mie instan yang akan dibuat. Yang kelima, pendefinisian resep dan prosedur. Pastikan resep mie dan prosedur produksi telah ditetapkan dengan jelas sebelum proses produksi dimulai. Ini termasuk menetapkan tahap produksi dan menjelaskan secara rinci kepada tim produksi. Yang terakhir, pembagian tugas. Tentukan tugas masing-masing anggota tim produksi sesuai dengan spesialisasi dan keahlian mereka. Pastikan setiap anggota tim memahami tugasnya dan tanggung jawabnya dalam proses produksi. Next. Selanjutnya yaitu proses produksi. Next. Yang pertama, proses pencampuran. Campurkan tepung terigu, tepung tapioka, garam, minyak goreng, dan larutan alkali dalam mixer sesuai dengan resep yang ditentukan. Aduk hingga adonan hingga menjadi homogen dan elastis. Proses pencampuran ini mempengaruhi tekstur dan rasa mie instan. Proses pembentukan mie atau roll press. Masukkan adonan ke dalam presser yang akan menggiling adonan menjadi lembaran tipis, lalu potong lembaran adonan menjadi untayan mie dengan menggunakan sliter. Proses pembentukan mie mempengaruhi ketebalan dan lebar mie instan. Yang ketiga, proses pemotongan mie atau steaming. Ukur untayan mie dengan uap panas selama beberapa menit untuk menghilangkan udara dan mematangkan adonan. Proses pematangan mie ini mempengaruhi kekenyalan dan daya simpan mie instan. Yang keempat, proses penggorengan atau frying. Goreng untayan mie dalam minyak goreng yang panas, lalu dipanaskan hingga suhu tinggi selama beberapa menit untuk mengurangi kadar air dan meningkatkan crispy mie. Proses penggorengan ini mempengaruhi warna dan aroma mie instan. Yang kelima, proses pendinginan atau cooling. Dinginkan mie yang telah digoreng dengan menggunakan cooler yang akan mengembuskan udara dingin ke mie. Proses pendinginan ini mempengaruhi kestabilan dan keseragaman suhu mie instan. Yang keenam, proses pengemasan atau packing. Masukkan mie yang telah didinginkan di dalam kemasan plastik yang telah disiapkan. Tambahkan bumbu dan bahan tambahan lainnya sesuai dengan jenis mie instan. Lakukan penyegelan dan pengepakan mie instan. Proses pengemasan ini mempengaruhi keamanan dan kualitas mie instan. Next.
Yang kelima, proses pemeriksaan kualitas. Next. Pemisahan produk. Ini adalah langkah awal di mana setiap jenis mie instan yang telah selesai diproduksi dipisahkan ke dalam area yang telah ditentukan untuk pemeriksaan kualitas. Kedua, pemeriksaan visual. Pemeriksaan visual melibatkan penilaian penampilan keseluruhan mie instan. Anda memeriksa apakah mie instan memiliki warna, bentuk, dan ukuran yang sesuai. Anda juga dapat mencari tanda-tanda kerusakan fisik seperti pecah atau lembek yang tidak diinginkan. Juga Anda dapat memeriksa apakah bumbu dan bahan tambahan mie instan sesuai dengan rencana produk yang ditetapkan. Yang ketiga, pengujian rasa. Di sini Anda memilih sampel acak dari setiap jenis mie instan dan melakukan pengujian rasa sesuai standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa mie instan memiliki rasa yang sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang keempat, pengukuran suhu. Pemeriksaan suhu penting untuk memastikan bahwa mie instan sudah mencapai suhu yang sesuai sebelum penyimpanan atau pelayanan. Misalnya, pastikan mie instan yang telah dingin sebelum disimpan untuk mencegah pertumbuhan mikroba yang dapat merusak kualitas produk. Kelima, catatan pemeriksaan. Ini adalah langkah untuk membuat catatan pemeriksaan kualitas Anda, mencatat hasil pemeriksaan visual, pengujian rasa, dan pengukuran kualitas internal. Juga catat tanggal dan waktu pemeriksaan serta nama orang yang melakukan pemeriksaan. Keenam, keputusan kualitas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Anda menentukan apakah mie instan memenuhi standar kualitas atau tidak. Produk yang memenuhi standar kualitas harus diperbaiki atau dibuang sesuai dengan kebijakan perusahaan. 7. Pelaporan kualitas. Setelah menentukan hasil pemeriksaan, Anda melaporkan hasilnya kepada manajemen atau bagian yang bertanggung jawab. Jika ditemukan masalah, Anda dapat melaporkan masalah tersebut serta tindakan yang telah diambil untuk menyelesaikannya. 7. Pengemasan produk. Jika produk mie instan perlu dipaketkan, pastikan bahwa pengemasan dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pedoman pengemasan yang telah ditetapkan sehingga mie instan tetap terjaga dengan baik. Terakhir, penyimpanan produk jadi. Setelah dinyatakan memenuhi standar kualitas, produk mie instan dapat disimpan sesuai dengan pedoman penyimpanan yang telah ditetapkan untuk memastikan instan tetap segar dan berkualitas hingga saat disajikan kepada pelanggan atau dikirimkan ke pasar. Ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja sangat penting di PT Pokemi atau dalam industri makanan dan minuman secara umum. Ini adalah beberapa langkah yang harus diambil untuk memastikan keselamatan kerja yang baik di PT Pokemi. Yang pertama ada pelatihan keselamatan kerja. Pastikan bahwa semua karyawan termasuk staf Pokemi telah menerima pelatihan keselamatan kerja yang memadai. Mereka harus memahami resiko potensial yang terkait dengan pekerjaan mereka dan cara menghindari cedera. Pelatihan keselamatan kerja harus mencakup topik seperti pengenalan bahaya, penggunaan alat pelindung diri, prosedur darurat, dan pencegahan kebakaran. Kemudian yang kedua ada peralatan keselamatan. Pastikan semua peralatan produksi seperti mixer, streamer, fryer, dan peralatan lainnya dalam kondisi baik dan aman digunakan. Pastikan ada pelatihan untuk menggunakan peralatan dengan aman. Peralatan keselamatan harus dilengkapi dengan sistem pengaman seperti pelindung, tombol stop, dan alarm. Yang ketiga, pelindung pribadi. Pastikan bahwa karyawan yang terlibat dalam produksi mie instan memiliki akses ke peralatan pelindung pribadi seperti sarung tangan, masker, sepatu, dan apron yang sesuai. Ini akan membantu melindungi mereka dari cedera dan menjaga kebersihan produk. Peralatan pelindung pribadi digunakan sesuai dengan petunjuk dan diganti secara berkala. Higien pribadi. Pastikan bahwa karyawan memenuhi standar higien pribadi yang ketat. Ini termasuk mencuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah bekerja, menjaga pakaian bersih, dan tidak makan, minum, atau merokok di area produksi. Higien pribadi adalah salah satu faktor penting dalam
mencegah kontaminasi produk. Yang kelima, terdapat penanganan bahan baku aman. Pastikan bahan baku disimpan, ditangani, dan disiapkan dengan aman. Ini termasuk mencegah kontaminasi silang, menyimpan bahan dalam suhu yang tepat, dan memeriksa tanggal kadaluarsa. Bahan baku harus diperiksa kualitasnya sebelum digunakan dan ditimbang dengan akurat. Yang keenam, prosedur darurat. Pastikan semua karyawan tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi darurat, seperti kebakaran atau kecelakaan. Harus ada rencana evakuasi yang jelas dan sarana pemadam kebakaran yang tersedia. Karyawan harus tahu lokasi pintu keluar, alat pemadam api, dan tempat berkumpul. Karyawan juga harus tahu bagaimana melaporkan dan menangani kejadian darurat. Pembersihan dan kebersihan. Pastikan area produksi selalu bersih dan bebas dari potensi bahaya. Kebersihan adalah bagian penting dari keselamatan makanan dan kerja. Area produksi harus dibersihkan secara rutin dengan menggunakan bahan kimia yang sesuai dan alat pembersih yang efektif. Sampah dan limbah harus dibuang dengan benar dan tidak menimbulkan bau atau berbuah. Yang kedelapan, pengawasan terhadap karyawan. Pastikan bahwa ada pengawasan yang efektif terhadap karyawan selama bekerja. Karyawan harus mematuhi prosedur keselamatan kerja dan mematuhi pedoman perusahaan. Pengawasan harus dilakukan oleh supervisor, manajer, dan atau anggota P2K3, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Pengawasan harus mencakup pemeriksaan, observasi, dan koreksi. Yang kesembilan, ada pelaporan cedera dan insiden. Pastikan bahwa ada prosedur yang jelas untuk melaporkan cedera atau insiden. Karyawan harus tahu bagaimana melaporkan cedera, bahaya potensial, atau pelanggaran keselamatan. Pelaporan harus dilakukan kepada supervisor, manajer, atau anggota P2K3. Pelaporan harus mencatat detail kejadian penyebab atau akibat tindakan yang diambil. Yang ke-10, audit keselamatan rutin. Lakukan audit keselamatan rutin untuk memeriksa apakah prosedur keselamatan kerja diikuti dan apakah ada area yang memerlukan perbaikan. Audit keselamatan harus dilakukan oleh tim auditor yang terdiri dari manajemen, P2K3, dan pihak eksternal. Audit keselamatan harus mencakup penilaian, evaluasi, dan rekomendasi. Komitmen terhadap keselamatan. Manajemen perusahaan harus berkomitmen secara kuat terhadap keselamatan kerja. Ini termasuk alokasi sumber daya yang cukup untuk pelatihan dan pemeliharaan keselamatan, serta mendengarkan masukan karyawan terkait keselamatan. Manajemen juga harus memberikan insentif, penghargaan, dan sanksi yang sesuai terkait dengan kinerja keselamatan. Kemudian ada manajemen limbah. Manajemen limbah adalah aspek penting dalam operasi PT Pogeni. Untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku, perusahaan harus mengolah limbah dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah dalam manajemen limbah pada PT Pogeni. Yang pertama ada identifikasi jenis limbah. Tentukan jenis limbah yang dihasilkan dalam proses produksi ini. Limbah ini berupa sisa-sisa bahan baku, kertas, plastik, kemasan, limbah organik, misalnya sisa adonan atau mie yang tidak memenuhi standar kualitas, atau limbah lainnya. Kemudian yang kedua ada pengurangan limbah. Upayakan untuk mengurangi pembentukan limbah sebanyak mungkin. Ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan proses produksi, menghitung dengan cermat jumlah bahan baku yang diperlukan, dan meminimalkan sisa-sisa. Yang ketiga ada pemisahan limbah. Pisahkan limbah menjadi berbagai kategori sesuai dengan jenisnya. Ini termasuk limbah organik, limbah non-organik, limbah berbahaya jika ada, dan lainnya. Yang keempat ada pengumpulan dan penyimpanan. Tentukan area yang aman dan sesuai peraturan untuk mengumpulkan dan menyimpan limbah sesuai jenisnya. Pastikan tempat penyimpanan limbah aman dan cuaca dan akses oleh hewan liar. Dari cuaca dan akses oleh hewan liar. Yang kelima, pengelolaan limbah organik. Limbah organik seperti sisa adonan atau mie yang tidak memenuhi standar kualitas bisa diolah menjadi kompas atau digunakan untuk menghasilkan energi alternatif seperti biogas. Pastikan ada prosedur untuk pengelolaan limbah organik yang sesuai. Kemudian yang keenam, pengolahan limbah berbahaya. Jika ada limbah berbahaya seperti bahan kimia atau bahan beracun, pastikan ada prosedur pengelolaan limbah berbahaya yang aman dan sesuai peraturan. Anda mungkin perlu mengandalkan penyedia layanan pengolahan limbah berbahaya.
Yang ketujuh ada recycling dan pemanfaatan ulang. Lakukan pemanfaatan ulang dan daur ulang sebanyak mungkin. Misalnya kemasan plastik atau kertas yang masih layak dapat didaur ulang. Memanfaatkan bahan-bahan yang dapat digunakan kembali dalam produksi ini atau dalam operasi lainnya. Yang kedelapan, penghapusan yang aman. Pastikan bahwa limbah yang tidak dapat diolah atau didaur ulang dengan aman dibuang sesuai peraturan. Ini bisa termasuk kerjasama dengan perusahaan pengolahan limbah yang sah dan memiliki izin. 9. Pemantauan dan pelaporan. Pantau jumlah limbah yang dihasilkan, penggunaan limbah, dan upaya pengurangan limbah. Buat catatan untuk melaporkan kepada pihak berwenang atau untuk tujuan audit internal. Yang ke-10 ada komitmen lingkungan. Manajemen perusahaan harus berkomitmen untuk menjalankan manajemen limbah yang baik dan lingkungan. Ini melibatkan penyediaan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan untuk menjalankan praktik-praktik ramah lingkungan. Selanjutnya, Service Level Agreement. Service Level Agreement atau SLA adalah dokumen kontrak yang mendefinisikan tingkat layanan yang dijanjikan oleh penyedia layanan kepada pelanggan. Dalam lingkungan PT Pokemi, Service Level Agreement memiliki peran penting dalam mengatur dan menegaskan standar mutu dan jangka untuk berbagai proses operasional. Yang pertama, parameter kinerja, yaitu ada produksi. Target kapasitas produksi PT Pokemi akan berusaha untuk memproduksi setidaknya 100 box mie instan per hari. Untuk tingkat kualitas produk harus memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan PT Pokemi, termasuk tekstur, rasa, dan kemasan. Kemudian untuk distribusi, waktu pengiriman, produk harus diserahkan ke gudang atau pelanggan dalam waktu yang telah ditentukan setelah pesanan diterima. Kemudian integritas produk harus tiba dalam kondisi baik dan sesuai dengan kondisi spesifikasi yang diinginkan. Kemudian layanan pelanggan, waktu respon layanan pelanggan dapat mengharapkan respon atas pertanyaan atau keluhan dalam waktu 1x24 jam. Kemudian penanganan keluhan akan ditanggapi dan diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja. Dan yang kedua, ketersediaan. Terdapat poin waktu operasional. PT Pokemi akan beroperasi selama jam kerja setiap hari, kecuali pada hari libur yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pelaporan dan evaluasi. Terdapat poin pelaporan kinerja, yaitu PT Pokemi akan menyediakan laporan kinerja bulanan kepada pelanggan, baik itu mencakup produksi, distribusi, dan layanan pelanggan. 4. Penalti dan penghargaan. Penalti, jika PT Pokemi tidak memenuhi salah satu parameter kinerja yang telah ditetapkan dalam Service Level Agreement ini, PT Pokemi diharuskan untuk membayar penalti sejumlah ketentuan yang sudah disepakati sesuai dengan pelanggaran tersebut. Untuk penghargaan, pelanggan dapat memberikan penghargaan tambahan atau insentif jika PT Pokemi melampaui standar kinerja yang telah ditetapkan. 5. Perubahan SLA atau Service Level Agreement, yaitu perubahan yang diberitahukan. Setiap perubahan pada Service Level Agreement harus disepakati oleh pihak yang bersangkutan dan berkepentingan serta diberitahukan secara tertulis. 6. Kepatuhan hukum. Service Level Agreement PT Pokemi akan tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah tersebut dan konflik akan diselesaikan melalui mekanisme mediasi atau arbitrase. Next. Selanjutnya, Operational Level Agreement. Operational Level Agreement adalah perjanjian yang ditetapkan di tingkat operasional untuk mendukung pencapaian Service Level Agreement. Operational Level Agreement menjelaskan tanggung jawab dan ketergantungan antar departemen atau unit di dalam organisasi. Berikut adalah contoh Operational Level Agreement untuk perusahaan PT Pokemi. Yang pertama, antara departemen produksi dan gudang, yaitu tanggung jawab produksi, memastikan ketersediaan bahan baku sesuai dengan pesanan dan jadwal produksi, menjaga ketersediaan mesin produksi dan peralatan dalam kondisi baik, melaporkan ke gudang jika terjadi kekurangan bahan baku. Untuk tanggung jawab gudang,
menjaga ketersediaan tempat penyimpanan yang cukup, memastikan penerimaan dan penyimpanan bahan baku sesuai dengan prosedur, memberikan laporan ke produksi mengenai stok bahan baku yang tersedia. Kemudian operational level agreement kedua antara departemen distribusi dan produksi. Untuk distribusi, menyediakan jadwal pengiriman kepada produksi, mengkoordinasikan pengiriman produk jadi ke gudang atau pelanggan, melaporkan ke produksi jika terjadi keterlambatan dalam distribusi. Untuk tanggung jawab departemen produksi, memastikan produk sesuai dengan jadwal yang telah disediakan oleh distribusi, menyediakan produk jadi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Tiga, antara departemen layanan pelanggan dan produksi. Untuk layanan pelanggan, menerima dan mengelola pesanan pelanggan, memberikan umpan balik kepada produksi mengenai permintaan pelanggan, melaporkan ke produksi jika ada keluhan pelanggan terkait kualitas produk. Untuk produksi, memproses pesanan pelanggan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, menanggapi umpan balik dan keluhan pelanggan dengan cepat, berkoordinasi dengan layanan pelanggan untuk memahami kebutuhan pelanggan. Next. Kelima, antara produksi dan keuangan. Untuk produksi, memberikan informasi kepada keuangan mengenai kebutuhan bahan baku dan biaya produksi. Melaporkan ke keuangan jika ada perubahan dalam kebijakan produksi. Untuk bagian keuangan, mengelola anggaran dan biaya produksi, memberikan laporan ke produksi mengenai alokasi anggaran dan perubahan kebijakan keuangan yang berdampak pada produksi. Keenam, antara produksi dan sumber daya manusia. Untuk produksi, menyediakan informasi kepada sumber daya manusia mengenai kebutuhan tenaga kerja dan perubahan dalam kebijakan produksi. Berkoordinasi dengan sumber daya manusia untuk rekrutmen dan pelatihan karyawan produksi. Untuk departemen sumber daya manusia, mengelola kebutuhan SDM produksi, termasuk rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja. Memberikan laporan ke produksi mengenai perubahan dalam kebijakan SDM atau sumber daya manusia. Yang ketujuh, antara produksi dan teknisi. Untuk produksi, memberikan laporan kepada teknisi mengenai masalah atau kerusakan pada peralatan produksi, berkoordinasi dengan teknisi untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan. Tanggung jawab teknisi, melakukan pemeliharaan terjadwal dan perbaikan pada peralatan produksi, memberikan laporan kepada produksi mengenai status peralatan. Yang berikutnya yaitu RACI, Responsible, Accountable, Consulate, dan Informat. Studi kasus pada RACI. Perusahaan PT Pokoimi yang bergerak dalam industri manufaktur makanan dengan fokus produk mie instan, berusaha meningkatkan strategis bisnis, pengelolaan operasional harian, manajemen stok, pemantauan kualitas produk, pengelolaan keuangan, dan sumber daya manusia. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan strategi bisnis yang responsif terhadap pasar dan kompetitif. Yang kedua, memastikan kelancaran operasional harian dan manajemen stok yang efisien. Yang ketiga, menjaga kualitas produk yang tinggi. Yang keempat, mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Yang kelima, mengoptimalkan kebijakan dan kebutuhan sumber daya manusia. Next. Berikut ini adalah tabel dari RACI. Next. Penjelasan singkat untuk tabel RACI yang diberikan. Yang pertama, menetapkan strategis bisnis. Direktur utama bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis dan menetapkan arah bisnis. Direktur operasional memberikan masukan dan saran strategis. Branch manager diberitahu tentang strategi bisnis yang ditetapkan. Operational manager diberitahu tentang strategi bisnis yang ditetapkan. Branch finance dan admin manager diberitahu tentang strategi bisnis yang ditetapkan. Head of branch human resource diberitahu tentang strategi bisnis yang ditetapkan. Yang kedua, pengelolaan operasional harian. Direktur operasional bertanggung jawab atas kelancaran operasional harian. Operasional manager bertanggung jawab untuk menjalankan operasional harian.
Branch Manager memberikan masukan tentang situasi di cabang. Head of Branch Human Resource memberikan masukan tentang aspek sumber daya manusia. Yang ketiga, pengelolaan stok dan persediaan. Operational Manager bertanggung jawab atas manajemen stok dan persediaan. Branch Manager bertanggung jawab atas stok di cabangnya. Branch Finance dan Admin Manager memberikan informasi keuangan terkait stok. Head of Branch Human Resource memberikan informasi tentang kebutuhan SDM terkait stok. Next. Yang keempat, pemantauan kualitas produk. Operational Manager bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan kualitas produk. Branch Manager memberikan masukan tentang umpan balik pelanggan terkait kualitas produk. Yang kelima, pengelolaan keuangan. Direktur utama bertanggung jawab atas kebijakan keuangan. Branch Finance dan Admin Manager bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di cabang. Operational Manager diberitahu tentang anggaran operasional. Yang keenam, pengelolaan sumber daya manusia. Head of Branch Human Resource bertanggung jawab atas kebijakan SDM. Branch Manager bertanggung jawab atas kebutuhan SDM di cabangnya. Operational Manager memberikan masukan tentang kebutuhan SDM operasional. Dan yang terakhir, pelaporan keuangan. Branch Finance dan Admin Manager bertanggung jawab untuk menyusun dan melaporkan keuangan di cabang. Direktur utama diberitahu tentang laporan keuangan secara berkala. Kesimpulannya, mengenai struktur organisasi dan operasional PT Pogemi dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi produsen dan penyedia mie instan terdepan di Indonesia dengan varian rasa Nusantara yang unik, fresh, dan tradisional. Untuk mencapai visi tersebut, PT Pogemi memiliki misi menyediakan mie instan berkualitas, higienis, dan halal dengan harga terjangkau menggunakan inovasi produk yang sesuai dengan selera konsumen Indonesia, meningkatkan efisiensi operasional dengan menggunakan teknologi terkini, dan membangun hubungan yang harmonis dengan pemasok, distributor, mitra, dan pelanggan. Simpulannya, PT Bukemi memiliki struktur organisasi yang terperinci, menjelaskan setiap tingkatan dan fungsi divisi dengan baik, proses produksi, keselamatan kerja, manajemen limbah, dan service level agreement menjadi bagian integral dari operasional perusahaan, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan. Next. Berikut adalah sumber pustakanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.